kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 asli. Harga mati. Turunkan Jokowi. Sekarang juga. Bentuk pemerintahan sementara. Yes. Racikan berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita semua berkumpul di Rumah Kedaulatan Rakyat Guntur nomor 9 dalam rangka berkonsolidasi dari Hizbullah Indonesia untuk mengantisipasi keadaan-keadaan di masyarakat yang makin hari makin membuat bangsa ini terjerembab, bangsa ini semakin hancur, semakin rusak akibat daripada praktek-praktek pelaksana Undang-Undang 45 palsu selama ini. Ya, akibatnya terjadilah kemerosotan moral, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh sebab itu, perkumpulan teman-teman Guntur nomor 9 ini di dalam perkumpulan Hizbullah Indonesia ini adalah dalam rangka satu, ya kan, kembali kepada Undang-Undang 45 asli, ya kan. Yang kedua, menolak pemilu 2024, turunkan Jokowi sekarang juga, dan membentuk presidium atau membentuk pemerintahan transisi. Itu barangkali yang berkembang dalam forum diskusi pada Jumat hari ini bersama Profesor Sri Bintang, Bang Islam, ya kan, Fahri Lubis, dan juga pendapatan Lubis dan Makmah dan lain sebagainya, yang nantinya ini dalam rangka merebut kembali kedaulatan rakyat yang selama diperkosa. Nah, itu dia, diperkosa. Kalau rakyat diperkosa sehingga rakyat tidak berdaulat, yang berdaulat ini adalah para pimpinan-pimpinan parpol, jadi daulat partai politik yang selama ini mereka menjadi penjajah baru atas rakyat Indonesia ini, dan itulah menyebabkan penderitaan terus-menerus, dan mereka semakin enak menikmati itu tadi, ya kan, sebagaimana cerita oleh Bang Islam tadi itu, bahwa mereka ikut menikmati pemerkosaan itu, ya kan. Jadi sekarang ini kita lihat para elit politik, ya kan, bertengkar itu adalah merebutkan harta-harta rakyat yang mereka menikmati. Mereka kaya setinggi-tingginya dan rakyat melarat semenderita-menderitanya. Saya kira itu yang paling pertama. Jadi misi mulia Hizbullah Indonesia ini adalah membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan bangsa sendiri, ya kan. Dan ini yang paling parah, ya, paling parah penjajahan bangsa sendiri ini yang sudah disebut oleh Bang Karno dulu itu, ya kan. Oleh sebab itu hari ini adalah reinkarnasi jiwa Soekarno untuk membebaskan bangsa Indonesia ini dari penjajahan oleh bangsa sendiri. Nah, di sinilah berkumpul ya para senior dan teman-teman semua, dan ini hal diharapkan agar dicermati, diresapi dan dikembangkan. Ya, dan ini kita harapkan sebelum tanggal 18 Agustus ini sudah rakyat ini bersatu, bergelombang untuk datang ke DPR untuk merebut kembali kedaulatan yang sudah hilang selama reformasi sampai hari ini. Saya sebagai Panglima Jihad Hizbullah Indonesia, sesuai dengan kehendak rakyat yang sadar, yang paham dan mengerti tentang konstitusi negara yang sudah liberal dan kapitalis serta individualis. Tentunya dalam menjalankan misi jihad untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tentu harus ada pemimpin jihad. Untuk itu kita bersama-sama akan memimpin perjuangan ini, bersama-sama bersatu berjuang ke rumah rakyat. Dan saya sebagai Panglima akan memimpin perjuangan ini live or die demi kembalinya Undang-Undang Dasar 45, ganti presiden, ganti rezim, dan juga membentuk pemerintahan transisi guna menyelamatkan bangsa dan negara ini dari para oligarki, daripada intervensi asing. Kita wajib bersatu dan menyelamatkan bangsa dan negara ini. Kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan para partai politik maupun para oligarki. Mereka Ini kita harus perhatikan betul. Kita sekarang punya satu kekuatan yang namanya Hizbullah Indonesia. Hizbullah Indonesia ini lintas agama dan lintas suku. Dengan demikian, ini satu kekuatan yang ada hubungannya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita berjuang bersama untuk bagaimana keadaan Indonesia di depan lebih baik. Kita lihat bagaimana di mana-mana ada
memperkosa hak-hak yang ada pada bangsa kita. Kita lihat Undang-Undang Dasar, harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Di situ ada pasal-pasal hak-hak rakyat yang diperkosa. Pasal 33 ayat 1, pasal 33 ayat 2, pasal 33 ayat 3, pasal 34 ayat 1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Fakta di lapangan, fakir miskin dan anak-anak terlantar tidak dipelihara oleh negara. Apa tidak ngerti bahasa Indonesia? Yang dipelihara kemiskinan. Yang dipelihara itu bukan kemiskinan, fakir miskin dipelihara. Kenapa kemiskinan yang dipelihara? Pasal 6. Kemudian juga pasal 1 ayat 2. Kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan telah dirampas oleh parpol. Rakyat berdaulat hanya 10 menit dalam 5 tahun. Setelah itu hilang kedaulatannya. Kedaulatan dirampas oleh parpol. Oleh parpol, hasil rampasan itu diserahkan kepada DPR. Oleh DPR, hasil rampasan itu sebagian diserahkan kepada presiden. Mana bukti konkret kedaulatan rakyat itu? Tunjukkan kepada saya satu saja. Kedaulatan rakyat itu mana? Sedangkan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan kedaulatan di tangan rakyat. Tunjukkan kepada saya satu saja bukti konkret tentang rakyat berdaulat di mana? Oleh karenanya dengan adanya Hizbullah ini kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 supaya bagaimana kedaulatan kembali di tangan rakyat dan kedaulatan negara. Itu yang penting. Barangkali seperti itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai tambahan, kita tahu bahwa pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 asli menyatakan bahwa presiden itu orang Indonesia asli. Nah, itu adalah kehendak luhur dari pendiri Founding Fathers kita, pendiri negara. Oleh karena itu, seperti banyak dikatakan tokoh-tokoh, kalau itu tidak dipegang, maka bisa suatu saat presiden itu orang asing, bahkan penjajah. Nah, oleh karena itu ini menjadi kepahaman yang dihianati. Pengertian orang Indonesia, kemakluman orang Indonesia sudah dihianati. Dan ini berbahaya bagi tujuan perjuangan, yaitu membebaskan pribumi yang dulu kelas 3, yang dulu tertindas, kemudian merdeka, sekarang akan tertindas lagi kalau begitu. Racikan Berita